Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Nama saya Putra Adrian Sibarani, Prodi Destinasi Pariwisata, akan menjawab pertanyaan terkait UTS pada mata kuliah pengantar sumber daya manusia. Pertanyaan pertama ialah mengapa MSDM sangat penting bagi sebuah organisasi atau perusahaan? Karena segala potensi sumber daya yang dimiliki manusia dapat dimanfaatkan sebagai usaha untuk meraih keberhasilan dalam mencapai tujuan, baik secara individu maupun di dalam organisasi. Sumber daya yang digunakan tersebut ialah waktu, tenaga, dan kemampuan manusia. Sumber daya manusia sebagai faktor pertama dan utama dalam proses pembangunan dan pencapaian tujuan organisasi. Apabila di dalam organisasi sudah memiliki modal besar, teknologi canggih, sumber daya alam yang melimpah, namun tidak ada sumber daya manusia yang dapat memanfaatkannya, maka tidak akan mungkin dapat meraih keberhasilan dalam mencapai tujuan organisasi. Oleh sebab itulah pentingnya peran sumber daya manusia dalam organisasi sebagai unsur utama dan unsur pengendali keberhasilan organisasi. Pertanyaan kedua, bagaimana sikap kerja dapat mempengaruhi keberhasilan tujuan organisasi? Karena dari sikap kerja itu dapat kita lihat kesiapan mental psikologi mereka untuk menerima hal-hal yang akan dikerjakan. Dan juga saat seseorang bekerja di satu perusahaan atau organisasi yang mereka senangi atau tepat, maka ia akan bekerja semaksimal mungkin untuk tercapainya tujuan-tujuan organisasi. Begitu pula sebaliknya, jika seseorang bekerja di suatu perusahaan yang ia tidak senangi, maka kinerjanya tidak akan semaksimal mungkin. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan 5 jenis emosi dan ekspresi emosi dalam budaya bekerja. 5 jenis emosi yaitu sedih, jijik, bahagia, marah, dan takut. Emosi sedih. Kesedihan dapat didefinisikan sebagai kondisi emosional yang bercirikan perasaan tak bersemangat, tak tertarik dalam mengerjakan hal apapun, mood yang murung, kekecewaan, hingga perasaan berduka dapat terlihat dari wajah yang terlihat murung, lesu, dan menangis. Emosi jijik. Rasa jijik dapat berasal dari banyak hal, termasuk rasa, pemandangan, atau bau yang tidak menyenangkan. Seseorang juga dapat mengalami kejijikan moral saat mereka melihat individu lain berperilaku yang mereka anggap tidak menyenangkan. Dapat terlihat dari reaksi fisik seperti mual atau muntah, ekspresi wajah seperti kerutan hidung. Emosi bahagia. Emosi bahagia menjadi emosi yang paling didambakan semua orang karena menunjukkan sikap ceria, senang, dan gembira. Dapat terlihat dari ekspresi wajah seperti tersenyum, bahasa tubuh seperti sikap yang santai, nada suara yang ceria dan menyenangkan. Emosi marah. Marah dapat dilihat dari ekspresi tubuh seperti mengerutkan kening, bahasa tubuh seperti berpaling dari seseorang, nada suara seperti berbicara kasar, dan perilaku agresif seperti memukul, dan juga respon fisiologis seperti berkeringat atau memerah. Emosi takut. Emosi takut biasanya kita merasakan adanya indikasi bahaya dan mengalami respon yang disebut respon flight or fight. Takut merupakan emosi yang kuat dan berperan penting dalam pertahanan hidup. Respon flight or fight juga membantu kita menyiapkan diri untuk melawan ancaman tersebut. Emosi takut dapat ditunjukkan seperti ekspresi wajah yang melebarkan mata dan menarik dagu ke bawah, mencoba bersembunyi dari ancaman, dan reaksi fisik seperti pernafasan dan detak jantung yang menjadi cepat. Ekspresi emosi ialah usaha yang dilakukan seseorang untuk mengkomunikasikan emosi yang dirasakan sebagai respon pada peristiwa internal maupun eksternal yang berorientasi pada tujuan. Ditunjukkan baik dengan suatu keadaan biologis, psikologis, maupun serangkaian kecenderungan tindakan. Pertanyaan yang keempat, bagaimana motivasi bekerja dapat memaksimalkan produktivitas? Kembali lagi kepada suatu perusahaan, bagaimana mereka memaksimalkan produktivitas para karyawannya, seperti menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, memberikan program pelatihan agar dapat bekerja secara profesional, meningkatkan produktivitas karyawan dengan insentif, seperti memberikan kupon makan gratis kepada mereka yang menjalankan pekerjaannya dengan baik, memberikan reward, punishment, serta motivasi untuk maju. Dengan mengapresiasinya itu akan membantu meningkatkan kepercayaan diri dan semangatnya
mereka dalam bekerja sehingga mereka termotivasi untuk mencapai hasil yang lebih tinggi di kemudian hari. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Lebih atau kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.